lain ruwet jadi guru, kemudian memiliki skill emas. Allah karim. Wa nahwi dzalika, dan yang lain-lain itu. Intinya menjadi seorang guru ya sudah ngajar. Boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan sampingan. Ya, tapi waktu ngajar, ya. Waktu kerja kalau udah selesai silahkan. Nggak usah juga nggak punya pekerjaan sampingan. Ya, harus memiliki pekerjaan sampingan sehingga pekerjaan itu yang akan menimbulkan keberkahan. Tapi jangan tinggalkan mengajar. Ini gara-gara honornya sedikit ditinggalkan ngajarnya, nggak usah. Ya, terus usaha lancar, ngajar tetap. Ya, karena banyak orang yang gara-gara diberikan gaji sedikit akhirnya pindah ke Malaysia, pindah ke yang lain. Setelah itu mereka mengatakan kelelak sekolah, andai kita jangan kakek sekolah ini. Ya, jangan seperti itu, terus saja. Ya, Allah lagi menguji kita, sabar ndak? Nah, paham tuh Mariade? Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani asyara ayyajtaniba mawadi'at tahammi wa imba'dat Nah, kemudian yang ke-12 ini kata beliau Syekh Hasyim Asy'ari ayyajtaniba mawadi'at tiham. Ya, wa in ba'udat, siogianya bagi seorang guru untuk menghindari tempat-tempat yang al-ittiham, tempat-tempat yang tidak pantas untuk dikunjungi. Mana contohnya? Ada seorang guru ke tempat dugem. Ya, sekiannya itu dihindari. Ya, sekalipun kita tidak melakukan itu. Ya, atau Anda ke tempat di kampung yang dimana kampung itu orang PSK apa kena PSK lagu? Beduga. Oh, kupu-kupu malam. Berbeda kupu-kupu malam, Malik. Kelewat di sekolah soalnya. Oh, wanita malam. Nah, menerima COD ya. Jual lapang panas lah gitu. Nah, ya. Jadi itu sebaiknya untuk dihindari. Tidak pantas, ya. Tidak pantas bagi seorang kiai untuk ke tempat itu. Sekalipun memang kita akan terhindar dari itu, karena nanti dikhawatirkan itu menjadi omongan orang. Masa kiai begitu, masa ustadz begitu, masa dan seterusnya, itu dihindari. Ya, makanya. Iya, sewajarnya saja. Ustadz ke masjid, ustadz ke ini, itu aja lah. Ya. Nah, karena kalau Anda misalnya ditemukan oleh muridnya, pada lain murid ke dugem Allah. Bubrek ngece gurun. Ya, yuk guru pada kita itu. Nah, ya, lanjut misalnya. Barakallahu fiik. Ya, kan bahaya. Nah, sebaiknya makanya untuk dihindari. Mana juga yang harus dihindari? Contohnya yang sama. Ya, seperti nongkrong-nongkrong di bo gitu. Tahu nongkrong di bo? Di pinggir-pinggir jalan. Ya, nah, itu enggak pantas itu. Ya, seorang guru untuk duduk-duduk di pinggir jalan, milu nongkrong dan seterusnya. Tapi dakwahnya enggak apa-apa, tapi lebih bagus misalnya dengan cara Anda ajak ke rumahnya misalnya. Ayo ke rumah aja, kan gitu kan, bisa seperti itu. Kita makan-makan di sana. Enggak perlu kalau di pinggir jalan mau ngopi dan seterusnya. Lebih baik ke rumah. Kalau di sini enggak ada makanan dan seterusnya, itu mungkin lebih cepat untuk berubah ketimbang duduk di pinggir jalan, apalagi sambil merokok, angkat kaki kiri. Ya, setelah selesai angkat kaki kanan, setelah selesai angkat pantat sama kaki dan seterusnya kan. Ya Aladin ya. Ya. Maka yang lebih bagus adalah mengajak mereka, ayo silahkan ke rumah, datang ke rumah ada makanan, ya, ketimbang ikut nongkrong di pinggir jalan dan seterusnya. Ya, ada cara dakwah yang lebih bagus begitu. Nah, tapi kalau memang tidak bisa din semal, oh mohon maaf kiai, ya ndek semal jok balen side, oh mohon menu aja pindahan balik jokti. Ya, atau buatkan tempat tongkrongan khusus untuk para remaja.
ya. Tapi setelah mereka makan harus ngaji, bagus itu. WiFi gratis, Masya Allah luar biasa. Nah, harus di subscribe tapi enak. Lanjut, bela ini nih. Fala Nah, fala yaf'alu syai'an yatadammanu naqsa muru'atin. Ya, maka tidaklah pantas ya bagi seseorang kiai untuk mengerjakan sesuatu yang akan mengurangi muruahnya. Ya, kayak tadi itu. Boleh kita ada misalnya Anda sebagai guru merokok dengan ya muridnya, boleh. Cuman sebaiknya dihindari. Kalau misalnya Anda sebagai gurunya, ya janganlah tampakkan kalau hal-hal yang makruh untuk bersama. Tapi kalau hal-hal yang bagus silahkan, boleh bersama. Tapi kalau menampakkan hal yang buruk, ya sirin ngurut, misal murid sikeknya Malik sugulan sebungkus, wah, ya ngurut Allah kari. Ada yang lebih bagus yang perlu kita tampakkan lebih banyak. Muridnya keluarkan mata jeruminya, Anda keluarkan, cetak jam durus. Ya, murid sebulan cetak Ibnu Akil, Side, cetak. Ya, Qurratul Uyun, Allah. Ya, mengeluarkan kitab yang berjilid, Allah karim, kan bagus. Ya, ngaji bersama, ini mantap ini. Tapi ini tidak, dalam hal makruh baru bersama, dalam hal sunnah dihindari, kan? Nah, harus dibalik. Dalam hal makruh jangan bersama muridnya, karena murid itu ingin sekali seperti gurunya. Ya, makanya berembe-rembe kemelet ngerokok murid murid dindik wah julu aneh. Tahan. Ya. Nah, tahan. Tahan. Nanti kalau misalnya dalam hal sunnah baru harus diperlihatkan kepada muridnya supaya murid itu ngikut dan seterusnya. Paham adik-adik? Alhamdulillah. Nah, supaya muruahnya, kehormatannya tidak menjadi berkurang. Ya. Kemudian wa yastanqiru zahiran wa in kana jaizan batinan. Dan nanti supaya seorang guru ini tidak diingkari. Ya, karena kalau sudah ditahu bahwa dia misalnya ke tempat-tempat yang terlarang, dia ke tempat diskotik dan seterusnya, nanti ketika dia keluar dari sana, yang tadinya muridnya selalu menerima apa yang diucapkan, akhirnya diingkari. Ya, udah tidak mau percaya lagi. Kenapa? Karena tadi dia lihat gurunya melakukan telah masuk ke tempat-tempat yang ittiham, yang terlarang, yang tidak pantas untuk dikunjungi dan seterusnya. Fa innahu yuqradu nafsahu littihamah wa ardihi lil waqi'ah wa yuqa'un nasi fi zununil makruhah wa ta'thimil waqi'ah. Nah, karena sesungguhnya nanti orang tersebut akan berpaling terhadap dirinya, ya, karena mengunjungi tempat-tempat yang tidak pantas untuk dikunjungi. Nah, dan setelah itu nanti orang menjadi sangkaannya, zununnya menjadi hal-hal yang buruk. Ya, kita dianggap buruk oleh murid kita. Ya, kok masa guru saya begini dan seterusnya. Setelah itu wa ta'thimul waqi'ah, orang akan dapat dosa. Tapi itu gara-gara siapa? Gara-gara kita juga yang mengunjungi tempat-tempat yang tidak pantas untuk dikunjungi. Sehingga coba kalau kita tidak lakukan itu, maka orang yang melihat kita tidak akan membicarakan kita seperti itu. Maka tidak juga kita salahkan orang yang melihat kita, ya, mengungkapkan hal-hal yang buruk, karena kita yang melakukan itu, sehingga orang yang melihat kita, ya, mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk dikatakan. Nah, itu bukan salah dia, enggak, tapi salah kita yang mengunjungi tempat-tempat yang, ya, tempat-tempat yang tidak pantas untuk dikunjungi. Nah, tapi bagaimana kalau ada hajat kami? Nah, bagaimana cara kami? Fa in ittafaqa syai'un min dzalika li hajatin aw nahwiha akhbaro. Nah, jika misalnya, ya, Anda ingin mengunjungi tempat itu misalnya, ya, karena ada hajat, karena ada keperluannya, atau nahwiha, atau karena ada keperluan yang lain, ya, maka gimana cara kita? Akhbaro, kita harus mengabarkan kepada orang tersebut. Misalnya Anda mau ke tempat-tempat dugem itu, ya, nah, tapi ini ada hajat, karena misalnya
ada seorang santri yang masuk ke sana, ya. Kemudian ketika diabsen oleh para ustadz-ustadz yang lain, ya ternyata tidak ada. Kalau menyuruh ustadznya ke sana, imannya kurang. Nanti lebih bahaya, banyak dosanya, dia juga ikut. Maka dieksekusi oleh gurunya. Ya. Nah, dia yang pergi ke sana. Untuk apa? Untuk memanggil muridnya yang tadi, yang ikut dugem misalnya dan seterusnya. Itu ada hajatnya. Dia pergi ke sana. Tapi jangan juga nanim tamu gerbang menidoan tanima. Ya bahaya itu. Ya, dan setelah Anda ikut, ya pegang botol bintang, Allah karim, nauzubillah min dzalik. Enam. Belain terus. Ya, maka kita harus mengabarkan. Sebelum Anda masuk, siapapun yang melihat Anda harus mengatakan, saya mau ke tempat itu, ya untuk memanggil murid saya. Atau saya mau ke tempat itu untuk begini. Anda harus kabarkan kepada orang. Ya, Anda harus kabarkan kepada orang. Hatta sampai keluarga kita saja, misalnya ada adik kita yang perempuan masuk ke kamar kita, maka siapapun yang melihat itu nanti Anda harus mengabarkannya. Ya, oh yang tadi masuk itu adalah adik saya. Ya, oh yang tadi saya bawa itu adalah adik saya dan seterusnya. Itu harus kita akhbaroh. Itu cara kita sebagai seorang guru. Nah, kembali terus. Ya, man syahadahu, siapapun orang yang menyaksikannya. Bihukmihi wa bi usrihi wa maqsudihi. Nah, Lailan ya'samu bi sababihi aw yanfaru anhu fala yantafi'u bi ilmihi waliyastafida al-jahilu bihi. nah, supaya apa? Supaya nanti ya orang-orang yang menyaksikan kita kemudian dikhawatirkan memberitahukan hal-hal yang buruk, dan dia tentunya akan mendapatkan dosa bisa babihi dengan sebab ya Anda melakukan hal yang tadi, padahal memang kita baudat jauh dari hal itu, kita tidak pernah melakukan itu. Ya, kalau sudah seperti itu, fala yantabi'u bi ilmihi, orang sudah tidak mau mengambil ilmu dari kita. Ya, maka orang-orang yang nanti belajar kepada kita itu ternyata menghindar, tidak mau lagi untuk belajar kepada kita. Wala yastafidu al-jahil bihi. Ya, yang masih belajar itu hanya orang yang tidak tahu saja. Nah, makanya silahkan sebelum melakukan itu akhbara dulu, kabarkan. Ya, oh saya begini sama ini gitu. Titik. Waliza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ra'ayahu yatahaddatsu ma'a safiyatin summa ajaza ala ruslikuma innaha safiyatun bintu Sofiyatu. Sudah jelas Arif? Safiyatu bintu Yahya. Nah, kemudian ini pernah terjadi adik-adik, pernah terjadi di zaman Nabi. Padahal ini Nabi bersama istrinya Sofiyah. Ya, ini pernah terjadi. Makanya kenapa harus mengabarkan? Kan kita tidak melakukan dosa dan seterusnya. Iya memang. Tapi dikhawatirkan orang yang nanti menggosipkan kita, menggibahkan kita dan seterusnya, dikhawatirkan dia dapat dosa. Makanya perlu akhbaro, mengabarkan. Kita kabarkan, kita kasih tahu mereka. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, ya, li rajulaini, Nabi pernah berkata kepada dua orang laki-laki, yang dimana dua laki-laki ini ra'ayah, dia melihat Nabi, ya, ketika dia jalan, kemudian dia melihat Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Yatahaddatsu ma'a Safiyah, dia lagi berbicara dengan Safiyah. Pada waktu itu di tempat yang agak gelap, tapi Nabi ketika itu lagi berbicara, bercumbu rayu dengan Safiyah. Kemudian datanglah dua orang laki-laki mendengarkan Nabi bersama Safiyah, ya, yang kan berbicara. Yang dimana Safiyah itu adik-adik adalah wanita yang paling sering dicemburui oleh istri-istri Nabi yang lain. Itu Safiyah. Kenapa? Karena salah satu istri Nabi yang memiliki tubuh yang bagus adalah Safiyah. Baheno, bohai, pokoknya mantap. Ya, ndarak kurang naran Safiyah. Si inges naran Safiyah. Ya, itu Safiyah. Makanya dalam sejarah Safiyah itu adalah salah satu keturunan orang Yahudi.
ya. Dan ayahnya itu pembesar Yahudi, yang dimana ayahnya itu di dalam kitabnya orang-orang Yahudi lagi menunggu, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah dia tahu, dia ingkar, dia tidak mau ngikut kepada baginda Rasulullah SAW. Maka ketika itu, ya, ketika terjadi peperangan, akhirnya anaknya, bapaknya Safiyah meninggal dunia. Kemudian Safiyah menjadi tawanan perang. Ya, maka setelah ditawan, akhirnya Nabi mengatakan kepada yang ditawan-tawan itu, memberikan pilihan, terutama kepada Safiyah. Wahai Safiyah, ya, saya berikan engkau pilihan. Apakah engkau akan kembali ke agamamu atau akan ngikut agamaku? Kalau engkau misalnya diam untuk ngikut agamaku, maka engkau harus ikut agamaku dan engkau sudah terbebas dari tawanan. Atau boleh juga engkau untuk tidak ngikut ke agamaku, ya, engkau bisa kembali ke agamamu dan engkau juga terbebas. Dengan kata-kata itu, akhirnya Safiyah mengatakan, aku ikut kepada agamamu wahai Muhammad, karena kalau aku akan kembali ke agamaku, maka aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi di orang-orang Yahudi. Aku sudah ditinggalkan oleh ayahku, ya, tidak ada keluargaku, semuanya aku hanya sebatang kara, ya, kecuali aku harus ikut kepadamu dan engkaulah sebagai pelindungku. Ya, maka dengan sebab itu baginda Rasulullah SAW, ya, menikahi Safiyah. Tapi sebelum dinikahi oleh Safiyah, setelah menikah dengan Safiyah, akhirnya baginda Rasulullah SAW setelah pulang dari peperangan, dia membawa Safiyah untuk pulang, tapi tidak langsung dibawa ke tempat istri-istrinya Nabi. Ya, terus Safiyah di mana? Ditaruh di rumah sahabat, ya, baginda Rasulullah SAW. Nah, karena ketika itu Nabi menikah di rumahnya sahabatnya, akhirnya tersebarlah menikahnya Nabi dengan Safiyah sampai ke penjuru, cepat sekali menyebar, ya, baru bisa merari langsung tersebar itu, ya, viral langsung, ya. Akhirnya apa yang terjadi, adik-adik? Setelah itu, ya, karena kabar itu sampailah ke telinga istri-istrinya Nabi, terutama kepada Aisyah. Setelah didengar oleh Aisyah, langsung Aisyah terbakar hatinya dengan rasa kecemburuan, panas Aisyah. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dia menggunakan cadar, ya, untuk mencari di mana yang namanya Safiyah. Angkaan saya bau tertarik lalu no Nabi si aran Safiyah berembe jaki ingas. Nah, seperti itu. Akhirnya, ya, Aisyah menggunakan cadarnya, buka cadarmu Aisyah. Allah, ya. Itu film itu. Ya. Setelah itu apa yang terjadi, adik-adik? Ya, ditelusurilah Safiyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, disambut oleh Safiyah dengan senyuman dan seterusnya. Ya, kemudian Safiyah pura-pura bertanya, siapa engkau? Aku adalah istrinya Nabi, dan seterusnya. Semakin panas hatinya Aisyah. Ya, bahkan sampai suatu ketika, adik-adik, karena masakan yang paling enak dari istrinya Nabi adalah masakannya Safiyah. Ya, maka suatu ketika Safiyah pernah membawa masakan enak sekali, ya, dibawakan kepada Nabi. Ya, setelah itu dilihat oleh Aisyah. Karena dilihat oleh Aisyah membawa makanan, akhirnya Aisyah memegang piring itu, kemudian dipecahkan. Ya, apa yang terjadi? Karena Safiyah adalah wanita yang cepat menangis. Nangis Safiyah. Dilihat oleh Nabi. Kenapa engkau melakukan itu? Ya, yang seterusnya. Setelah itu apa yang terjadi? Bahkan Safiyah adalah salah satu istrinya Nabi yang selalu dekat dengan Nabi ketika lagi sakit. Ya, makanya itulah yang dicemburukan oleh semua istrinya Nabi. Nah, ya, bahkan Safiyah mengatakan, aku sangat senang wahai Nabi ketika engkau lagi sakit dan aku berada di sisimu. Gara-gara itu didengarkanlah oleh satu istrinya Nabi, akhirnya marah. Ya Safiyah binti Yahudi, katanya. Ya, ketika Safiyah membawa makanan, apa kata istrinya Nabi, Siti Aisyah? Ya Safiyah binti Yahudi. Amun gedeg-gedeg ya enggak nuhunin kena Safiyah. Ya, akhirnya karena keseringan Safiyah dikatakan seperti itu, akhirnya Safiyah menangis.
Nangis dong Sofia, ya, sambil meneteskan air mata. Akhirnya dilihatlah oleh Nabi, ya Sofia, kenapa engkau wahai Sofia? Apa kata Sofia? Ya, aku sangat sedih ya Nabi. Kenapa engkau bersedih? Rata-rata madu-maduku semuanya mengatakan, ya, aku ini adalah Sofiyah binti Yahudi. Apakah seburuk itu, ya, keluargaku wahai Nabi, dan seterusnya. Akhirnya Nabi duduk di depannya Sofiyah sambil memangku Sofiyah. Ya Sofiyah, Allah karim. Kalau nanti ada orang yang mengatakan engkau seperti itu, ini bijaknya Nabi. Ini saya kasih tahu jawabannya. Apa jawabannya wahai Nabi? Kata Sofiyah, katakan kepada mereka, Abi Harun wa ammi Musa wa zauji Muhammad. Ya. Ya, katakan kepada mereka, Abi Harun, bapakku, nenek moyangku adalah Nabi Harun. Itu kan nenek moyang orang Yahudi. Nabiku, ayahku adalah Harun, wa ammi Musa. Kemudian pamanku adalah Musa, wa zauji Muhammad, dan suamiku adalah Muhammad. Ya, paman lahu ya asyrafu. Maka siapakah yang lebih mulia dari itu? Katakan kepada mereka kalau engkau dikatakan seperti itu. Akhirnya Sofiyah sudah tidak meneteskan air mata lagi. Dia menjadi senang. Maka ketika dikatakan, ya, mengatakan, ya Sofiyah binti Yahudi. Apa kata Sofiyah? Ya, kepada orang yang mengatakan seperti itu, tidak apa-apa. Abi Harun wa ammi Musa wa zauji Muhammad. Ya Allah. Ya. Setelah itu tidak ada yang berani mengatakan, ya, kepada Sofiyah lagi. Insyaallah luar biasa. Ya, itulah cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisidekan itu ya bedet kan? Ya, dan mai priapan, ya, senina, ya perampekan piring nu kan, perang Allah karim, dan seterusnya. Paham tuh adik-adik? Nah, bela ini Sofiyah. Nah, jadi ketika itu Nabi lagi bercumbu rayu dengan siapa? Sofiyah. Maka dilihatlah oleh dua orang laki-laki, ya, yang dimana ketika itu summa ajaza ala ruslikuma. Ya, setelah dilihat, setelah didengarkan, langsung laki-laki ini ketika mendengarkan itu langsung pergi. Ya, dia langsung pergi. Kemudian ketika dia mau pergi, langsung Nabi mengatakan, sini wahai dua orang laki-laki. Langsung dipanggil. Langsung beliau mengatakan, annaha Sofiyah binti Huyai. Ini adalah sesungguhnya ini adalah Sofiyah binti Huyai. Nah, ya, diberitahukan oleh Nabi. Padahal andai kan tidak diberitahukan juga tidak apa-apa sebenarnya. Karena kan dosa juga tidak. Ya, karena memang itu adalah istri beliau. Khawatirkan nanti itu adalah ada orang yang mengatakan hal-hal yang tidak-tidak. Ya, nanti dikhawatirkan dua orang laki-laki ini akan mengatakan, tadi saya dengarkan Nabi itu sama perempuan yang lain, dan seterusnya. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Makanya Nabi memanggil dua orang laki-laki ini untuk mengatakan bahwa ini adalah istri beliau, dan seterusnya. Perkenalkan. Adik-adik juga bawa neneknya pakai hijab cantik, perkenalkan. Oh, ini adalah nenek saya. Ya kan begitu. Tsumma qala, kemudian beliau Nabi mengatakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sungguhnya syaitan itu, ya, akan menggerogoti dari anaknya manusia melalui majrad dam, aliran darah. Jadi setan itu menggoda kita melalui aliran darah, sehingga itu yang naik, ya. Kemudian yang membisik-bisikkan kita setelahnya, jangan sholat atau begini dan seterusnya. Itu pekerjaan setan. Fakhiftu an yaghrifa fi qulubikum, kata Nabi. Maka itulah yang sebenarnya yang aku khawatirkan, nanti ada kejelekan yang ada di dalam hati kalian berdua. Ya. Fatahlika, kemudian dengan sebab itu engkau akan menjadi hancur. Gara-gara engkau membicarakan aku, ya, di luar, padahal yang aku lakukan itu adalah saya bersama istri saya, kata Nabi. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tsalis asyar, ya, yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah yahfadha alal qiyami bisairil Islam. Allah karim, ini berat nih. Ya, harus melakukan salat malam. Innalillah. Ya. Nah, nanti kita lanjutkan ya.
karena adik-adik ini mau ke Hizbullah ya.